Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina wa maulana bil qasimi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli baiti thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini di penghujung bulan Rajab kita berjumpa kembali. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semua, kesehatan. Juga mudah-mudahan Allah berkahi kita bulan Rajab ini, kita dapat menunaikan hak-hak dari bulan Rajab ini, juga pada bulan Sya'ban dan Ramadan nantinya. Alhamdulillah, sangat senang sekali pada pagi hari ini ada Pak Taryo, ada ibu-ibu semua yang saya cintai. Sengaja pada kesempatan ini saya berbicara tentang Al-Imam Mahdi dan kesempurnaan. Tema yang sebenarnya sudah sering dibicarakan. Yang kedua, karena memang sebentar lagi kita berada di bulannya Imam Al-Mahdi ajallallahu farajahu syarif, bulan Sya'ban. Yang kedua, alasan kita mengangkat tema ini karena kita melihat keadaan yang terjadi belakangan ini dalam kehidupan kita sekarang memiliki tanda-tanda yang sangat jelas bagaimana keadaan dunia ini, sebagaimana juga tanda-tanda yang diisyaratkan tentang akhir zaman, ya, keadaan-keadaan yang muncul sebelum kehadiran Imam Mahdi alaihissalam. Beragam tanda-tanda itu muncul dan sangat jelas bahwa bagaimana kemudian perkembangan yang terjadi di dunia saat ini. Kita tentu tidak akan berbicara dalam konteks perkembangan dunianya, tapi saya ingin berbicara dari konteks yang agak sedikit berbeda. Tema kita adalah Al-Imam Mahdi alaihissalam dan kesempurnaan. Apa itu kesempurnaan? Kesempurnaan adalah ketidakterbatasan. Semakin tidak terbatas sesuatu, semakin sempurna dirinya. Kita dianggap sebagai makhluk yang tidak sempurna karena banyak keterbatasan-keterbatasan yang meliputi kita. Baik itu keterbatasan secara material kita, ya, fisik kita. Sebagai contoh, tidak bisa fisik kita ini untuk kita buat sesuai dengan keinginan kita. Kalau inginnya kita, mungkin usianya 90 tahun, tapi raganya 25 tahun. Ya. Itu keinginan kita. Gitu. Tapi fisik ini tidak bisa. Dia mengikuti hukum alamiah yang ada padanya. Bagaimanapun usaha kita, tetap saja seiring waktu, fisik juga akan membuat melemah. Tenaga kita yang dulu misalnya pada usia 25-30 tahun yang begitu energik, ya, perlahan dengan perjalanan waktu makin lama berkurang. Bahkan sekarang itu mau mengangkat tubuh aja kadang-kadang kita harus pelan-pelan, ya. Tidak bisa seperti dulu tiba-tiba langsung berdiri begitu saja. Begitu sudah sujud di sajadah, selesai, salam sajadah, sholat kita mau bangkit dari sholat, kayaknya susah banget, tubuhnya harus digerakin dulu. Itu hal alamiah. Dan siapapun yang hidup dalam hukum alam materi ini akan mengalami hal tersebut. Demikian juga dalam konteks pengetahuan kita, tentu masing-masing punya keterbatasan, ya. Ada orang yang mungkin luar biasa dalam satu bidang ilmu, tapi mungkin dia tidak punya pengetahuan pada bidang yang lain. Demikian juga sebaliknya. Tidak semua ustadz atau agamawan menguasai misalnya bidang sains, teknologi, kedokteran, dan sebagainya. Masing-masing mungkin punya pengetahuannya. Dan di tingkat mereka masing-masing punya tingkatannya masing-masing, ya. Punya keterbatasan-keterbatasannya masing-masing. Dan menunjukkan tiap orang sebenarnya memiliki keterbatasan. Semakin tidak terbatas seseorang, pada hakikatnya dia semakin lebih sempurna. Kalau seseorang itu tubuhnya lebih kuat dari yang lain, tentu tubuhnya lebih sempurna. Artinya banyak hal yang dia bisa lakukan dengan tubuh dan fisik yang kuat itu.
Demikian juga dengan ilmu ya. Semakin tinggi ilmu seseorang tentu semakin luar biasa cara pandangnya, cara berpikirnya ya, apa yang dia ketahui, walaupun ilmu memang tidak terbatas ya. Artinya setinggi-tinggi ilmu kita tentu masih sangat sedikit sekali dibandingkan realitas ilmu itu sendiri. Contoh sederhana misalnya, sampai sekarang misalnya para ilmuwan atau para ahli ya, itu tidak bisa memahami bagaimana emas misalnya itu terjadi menjadi emas sebagaimana yang ada ini, artinya dari materi yang walaupun mereka tahu campuran materinya tapi tetap saja tidak bisa membuat emas itu sendiri ya. Banyak rahasia-rahasia alam yang masih belum kita ketahui. Demikian juga ya hal-hal lainnya seperti ketampanan, kecantikan itu kan, semakin tampan seorang, semakin cantik seseorang, semakin dia menjadi lebih sempurna dibandingkan yang lain. Kekayaan juga demikian. Artinya yang dimaksud dengan kesempurnaan itu adalah keadaan yang tidak terbatasan. Ya. Keterbatasan itu tentu sesuatu yang membuat kita menjadi terbatas. Semakin terbatas seseorang, semakin lemah dirinya. Apakah terbatas dalam fisiknya, ya? Apakah terbatas dalam ilmu pengetahuannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan wallahu yakhrujukum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dan kamu tidak memiliki pengetahuan apapun. Menunjukkan betapa seorang bayi ketika terlahir itu dia begitu terbatasnya. Dalam proses kehidupan umat manusia ini, kita melihat bagaimana kemudian manusia berusaha untuk menghilangkan keterbatasan-keterbatasan yang ada itu. Fitrah manusia yang ada di dalam diri manusia itu menuntun manusia untuk melepaskan keterbatasan-keterbatasan yang selama ini mengikat dirinya. Manusia di dalam fitrahnya itu menginginkan bahwa dirinya itu menjadi sempurna. Itu semua manusia memiliki fitrah itu. Ketika seseorang merasa dirinya kurang cantik misalnya, dia berusaha untuk menampilkan kecantikan pada dirinya, apakah dengan ke salon, ya, pakai make up dan sebagainya. Orang yang melihat misalnya bagaimana kekayaan itu dapat memberikan kemudahan dalam kehidupan, menyebabkan berusaha luar biasa bagi setiap orang itu untuk mencapai kekayaan itu, mendapatkan harta yang banyak, sehingga dia menyenangkan ya kehidupannya, tidak menderita, tidak susah. Atau orang melihat pada semakin berkuasa seseorang, semakin dia dihormati, semakin dia memiliki kemampuan untuk mengatur segala sesuatu, semakin mudah dalam segala hal, sehingga orang melihat pada kekuasaan itu ada kesempurnaan, sehingga banyak orang mengejar kesempurnaan pada kekuasaan. Demikian juga pada hal-hal yang lain. Artinya pada fitrah manusia, pada hakikatnya setiap manusia menginginkan dirinya itu sampai pada kesempurnaan. Nah, kenapa ada fitrah ini? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan fitratullah allati fatarana alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyimah. Allah memiliki fitrah dan fitrah itu Allah turunkan pada manusia ya. Fitratullah allati fatarana alaiha, Allah ciptakan dengan fitrah itu manusia ya. Dan itulah agama yang kokoh, agama yang kuat ya. Dengan fitrah itu pada intinya manusia dituntun secara internal dirinya sendiri untuk berjalan menuju kesempurnaan yang tidak terbatas. Puncak dari segala kesempurnaan itu tidak lain tentu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seluruh manusia pada hakikatnya tengah berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal insan innaka kadihun kadhan famulaki. Wahai manusia, kamu itu tengah berjalan menuju Tuhan ya, akan sampai pada suatu saat kamu sampai kepada Tuhan ya. Jadi seluruh manusia fitrahnya itu membimbing untuk sampai pada puncak kesempurnaan.
Apakah ini hanya pada manusia saja? Tentu tidak. Seluruh makhluk ini melakukan proses gerak, yang gerak itu pada hakikatnya kata para filosof tidak lain adalah mewujudkan kesempurnaan itu pada setiap segala sesuatu yang mengalami proses gerak. Di alam semesta ini, kata para filosof, tidak ada satupun yang tidak bergerak. Tidak ada satupun yang diam sebenarnya. Gerak itu apa? Gerak itu adalah perubahan yang bertahap dari potensialitas menuju aktualitas. Segala sesuatu yang tadinya sifatnya potensial, potensial itu artinya bahwa padanya itu ada potensinya. Saya berikan contoh sederhana. Pada biji buah mangga, dia punya potensi untuk menjadi pohon mangga. Pada pohon mangga itu, dia punya potensi untuk menghasilkan buah mangga. Ketika potensinya itu terwujudkan, yang tadinya dia hanya biji mangga, ditanam, tumbuh tunas, kemudian jadi pohon, itu berarti terwujudkan potensi itu ya. Dan kemudian dia menimbulkan ranting-ranting, menimbulkan buah dan sebagainya. Segala yang tadinya itu hanya potensialitas, itu kemudian terwujudkan menjadi teraktualisasi. Segala apa yang ada di alam semesta ini, semua mengalami proses itu. Batu yang kita anggap itu benda mati, pada intinya dia hidup gitu. Pada intinya dia mengalami proses penyempurnaan. Coba kita lihat misalnya pada emas saja. Kan emas itu bertingkat-tingkat. Ada yang 11 karat, ada yang 22 karat, ada yang 24 karat ya, dan seterusnya. Artinya semakin tua emas itu, maka dia semakin kualitasnya lebih sempurna lagi. Apa yang ingin saya sampaikan di sini? Segala apa yang ada di alam semesta ini bergerak pada hakikatnya menyempurna. Kehidupan manusia pada awalnya tentu sangat sederhana. Tentu kita tahu, kita mengalami proses itu ya. Bagaimana kehidupan manusia ini, dia mengalami proses perkembangan, kesempurnaan dari tingkat yang paling sederhana. Dari tingkat yang paling sederhana. Dulu orang misalnya untuk makan, minum dia mencari sendiri, olah sendiri, dengan tangannya sendiri atau dengan berburu. Bagaimana perkembangan manusia dari tinggal di gua-gua ya, sampai berkembang menjadi manusia yang sekarang punya peradaban, punya rumah-rumah yang luar biasa ya. Punya membangun bangunan yang sangat dahsyat, sangat luar biasa, berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang istimewa ya. Kita tahu misalnya sekarang itu Dubai punya hotel ya, punya bangunan Burj Arab itu yang tingginya sampai 300 berapa meter dan segera akan dibangun lagi. Dia bangun building ya, hampir 500 atau 600 meter ya tingginya itu. Dan bagaimana bangunan itu berputar. Bangunan itu selalu dalam keadaan berputar. Setiap kamarnya itu mengalami putaran itu, setiap ruangannya. Ini bagaimana manusia berlomba-lomba untuk itu. Bahkan pemerintah Arab juga akan bangun satu bangunan yang memanjang di tengah Sahara padang pasir. Di dalamnya dibuat keadaan yang sangat istimewa, yang dengan teknologi yang paling mutakhir untuk melayani kehidupan yang ada di dalam bangunan itu, bangunan kaca ya. Ini perkembangan kehidupan manusia ya. Jadi bahwa manusia mengalami perubahan dan mengalami proses perkembangan tersebut. Dan artinya kehidupan manusia ini mengalami penyempurnaan. Dalam konteks apa kita bisa melihat kesempurnaan-kesempurnaan yang terjadi pada kehidupan manusia ini? Dari tingkat kehidupan yang paling sederhana sampai sekarang ini kehidupan yang begitu kompleks ya. Dari beragam hal, dari seluruh dimensi kehidupan manusia. Mulai dari sains dan teknologi ya. Sekarang yang paling kita rasakan itu adalah sains dan teknologi. Bagaimana kita melihat, kita menggunakan alat-alat teknologi sekarang ini yang sangat canggih ya. Mungkin kalau 4 periode sebelum kita itu, dari nenek-nenek kita dulu, dihadirkan ke zaman sekarang, itu dia sudah kebingungan untuk bisa hidup ya.
Bingung dia melihat keadaan yang sekarang ini terjadi. Dengan pesawat yang luar biasa, dengan mobil yang luar biasa, ya, dengan perangkat komputer, handphone, dan sebagainya. Ya. Kalau dulu, gitu, pertemuan kayak kita begini sekarang ini, itu mungkin hanya dalam cerita para wali. Wali-wali itu cerita bahwa ada wali yang bisa ketemu dengan orang lain, gitu kan, di tempat yang berbeda, dia tetap di tempatnya, tapi bisa ketemu, bisa komunikasi dengan orang lain di tempat yang jauh, atau bisa hadir di tempat orang yang lain yang jauh. Tapi semua itu sekarang real, nyata di hadapan kita. Bagaimana komunikasi kita, bahkan pengajian kita ini via Zoom, yang mungkin waktu sebelum pandemi tidak terbayangkan seperti ini, gitu kan. Dulu kita ngaji harus hadir waktunya, gitu. Sekarang ini mungkin ada aja yang sedang masak di dapur, gitu kan, atau sambil masih bersihin kamarnya, tapi sambil dengerin pengajian. Tadinya dibiarin sendiri ngomong, gitu kan. Tapi ini kan perkembangan terjadi sekarang, Anda tidak bisa tolak itu, gitu. Nah, perkembangan sains dan teknologi sekarang ini begitu luar biasanya. Sampai dalam penelitian dikatakan di setiap hari, saat ini setiap hari itu ada hampir 300 penemuan yang baru. Bayangin di dunia ini. Dalam bidang sains dan teknologi. Dalam setiap hari itu ada 300 bahkan lebih penemuan-penemuan yang baru terjadi. Kalau dulu penemuan-penemuan itu hanya 1-2 dan itu hanya asas, ya, dasarnya. Jadi kita tahu misalnya penemu listrik, misalnya kan, penemu telepon, itu kan, Graham Bell dan sebagainya, penemu transportasi, penemu ini dan itu biasanya dulu kita hafal ke sekolah itu satu-satu, misalnya William James, misalnya, dan seterusnya. Itu kan penemu-penemu, ya. Tapi sekarang ini, itu dahsyat penemuan-penemuan yang baru. Bahkan mungkin lebih, ya, bagaimana anak-anak kita itu dengan sangat luar biasa, mereka menciptakan kreativitas baru di internet, di laptop mereka, ya. Jadi anak-anak kita itu yang sekarang ini ada, mereka dengan modal handphonenya, dengan modal laptopnya yang luar biasa itu, mereka kadang-kadang menghasilkan hal-hal yang luar biasa, ya, tidak terbayangkan bagi kita. Kita dulu misalnya mau telepon aja, itu telepon kita itu kan telepon rumah yang bunyinya juga bisa bangunin orang sekampung, gitu kan. Apalagi kalau misalnya bunyinya ada yang telepon tiba-tiba tengah malam dengan suaranya yang keras kering, gitu kan. Kayaknya nggak ada lagi sih sekarang, gitu kan. Bahkan teleponnya itu sudah dijual sebagai barang antik sekarang itu. Tapi dulu kan, wah, kita di setiap rumah ada itu telepon begitu. Bunyinya Masya Allah, nyaringnya luar biasa. Demikian hal-hal yang lain, ya, dalam sains dan teknologi. Ini menunjukkan bahwa terjadi proses kesempurnaan dalam bidang sains dan teknologi. Apalagi dalam bidang ekonomi. Bagaimana ekonomi ini adalah ekonomi sebagai keuangan, orang dulu barter, tapi sampai sekarang ini bagaimana kita menyaksikan, ya, proses ekonomi dunia ini terjadi dengan begitu cepat, ya. Bagaimana kita melakukan transferring dan sebagainya, bahkan uang cash itu sudah mulai jarang digunakan, ya. Pelan-pelan uang cash ini yang kita pakai itu di dompet itu kan cuma seperlunya aja kita taruh, gitu. Hanya untuk sekedar ongkos atau jajan di jalan atau sekedar keperluan yang tidak ini, tapi sebagian itu sudah kita menggunakan mobile banking. Semua sudah tidak lagi menggunakan dalam bentuk yang realnya, ya. Jadi ini perbankan luar biasa, dan kita transferring ke belahan dunia yang lain dengan sangat cepat terjadi, ya. Proses banking ini tidak pernah terbayangkan. Para ahli ekonomi yang ada dan para teori-teori yang lama itu sudah tidak berlaku lagi sekarang, ya. Perubahan demikian cepat. Oke, dalam bidang ekonomi. Dalam bidang politik juga, ya. Perkembangan politik yang semakin luar biasa, pemerintahan, negara, dan sebagainya juga berkembang luar biasa. Apa yang terjadi di belahan dunia yang lain itu berefek luar biasa. Sekarang misalnya apa yang terjadi perang antara Rusia dan Ukraina itu berefek secara ekonomi kepada kita semua. Sekarang harga gandum naik luar biasa, ya, sehingga negara-negara yang makanan pokoknya dari gandum itu berimbas luar biasa efek dari perang misalnya Rusia dengan Ukraina, ya. Dan juga perang-perang yang lain, kejadian alam misalnya gempa di Turki dan Suriah itu berefek bukan hanya dalam konteks gempa, tapi berefek secara politis, berefek juga secara ekonomi, ya, dan sebagainya. Artinya kita melihat dunia sekarang ini berkembang dalam proses yang cepat pada keadaan yang semakin sempurna, ya. Kita semakin tidak terbatas sekarang ini. Kita pergi kemana,
Beberapa futurolog mengatakan begini ya, dalam waktu dekat. Jadi dalam waktu dekat ini, batas-batas negara semakin absurd ya. Sebagian besar negara nanti tidak memerlukan visa lagi. Kita memiliki paspornya itu sudah paspor dunia. Kita sudah menjadi warga dunia yang kemana saja kita tidak lagi memerlukan kemudian proses visa dan seterusnya ya. Akan terjadi seperti itu. Nah, menunjukkan keadaan kita yang semakin hari semakin luar biasa ya. Semakin menyatu satu dengan yang lain, semakin dekat apa yang ada ini dan seterusnya ya. Nah, tetapi ini yang perlu kita lihat bahwa yang ada sekarang itu keadaan yang terjadi belum sepenuhnya ya, belum sepenuhnya berada dalam keadilan. Saya menyebutnya bahwa dunia sekarang itu belum berada dalam keadilan yang sesungguhnya karena negara-negara besar, negara-negara adikuasa itu mendominasi yang lain. Sebagian para ilmuwan politik mengatakan dunia sekarang ini dikuasai oleh kelompok-kelompok kapitalisme liberal. Apa itu kapitalisme liberal itu? Yaitu di mana negara yang kaya raya dan memiliki kekuasaan meraup seluruh kapital. Kapital itu apakah dalam bentuk keuangan, ekonomi, ataukah dengan bahan tambang, alam, dan sebagainya dikuasai oleh beberapa negara saja, sehingga dia sebenarnya pada hakikatnya menguasai seluruh bagian dari dunia ini. Dia menentukan siapa yang berhak naik pada posisi tertentu, siapa yang dijatuhkan, dia yang mengatur keadaan alamnya, alam yang diolah dan sebagainya ya. Nah, ini kata para ilmuwan bahwa keadaan dunia sekarang ini adalah keadaan dunia yang masih timpang, keadaan dunia yang masih belum sempurna dalam konteks hak kehidupan manusia. Nah, dalam hal ini ya, tentu saja ada satu keyakinan di dalam Islam, keyakinan dunia ini jelas dia akan berkembang pada kesempurnaan yang ideal. Sebagian mengatakan bahwa tidak mungkin idealitas itu. Ideal itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi di dunia ini. Pertanyaannya adalah ideal yang seperti apa yang kita maksud ya. Saya berikan contoh bahwa buah apel itu kalau dia bagus, hasilnya sempurna ya, artinya sudah matang gitu kan. Rasanya juga manis, enak dimakan, digigit juga dia enak mangkal. Apel itu disebut sempurna dalam konteks alamiah. Diri kita, walaupun tentu dalam keterbatasan diri kita sebagai manusia, tapi ketika semuanya baik, sehat, dan sebagainya, maka diri kita itu disebut sempurna. Jadi sempurna dalam makna ini bukan berarti dia tidak terbatas secara mutlak. Ketika sempurna tidak terbatas secara mutlak, betul tidak mungkin terjadi di dunia ini. Itu terjadi di mana? Nanti di alam akhirat ya. Ketika seorang tidak pernah sakit, tidak akan mati, senang selama-lamanya, itu di surga gitu kan. Itu kesempurnaan yang hakiki. Tapi kesempurnaan dalam konteks alamiah dunia ini sampai pada kesempurnaan yang alamiah itu, apa yang terjadi di dunia ini sampai pada kesempurnaan alamiah itu, itulah yang diinginkan oleh Al-Quran. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melihat pada surah Al-Kahfi, ibu-ibu, bapak-bapak bisa lihat ya. Pada surah Al-Kahfi ayat ke-83 ya. 83, 84, 85, 86 sampai 88 ya. Kita bisa lihat pada surah Al-Kahfi ini ya, dari 82 ya 83. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka anizil qarnain. Qul sa'atlu alaikum minhu dzikran. Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Fa'atba'a sababa. Hatta iza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi aini hami'atin wa wajada indaha qauman. Qulna ya dzal qarnain imma an tu'azziba wa imma an tattakhiza fihim husna. Qala amma man zalama fasawfa nu'azzibuhu thumma yuraddu ila rabbih wa yu'azzibuhu 'adzaban nuqra. Wa amma man amana wa 'amila shalihan falahu jazaa'ul husna
wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Tsumma atba'a sababa hatta iza balagha matli asy-syamsi wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha satran. Kadzalika waqad ahadna bima ladaihi khubra. Tsumma atba'a sababa hatta iza balagha baina sadain wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawlan. Qalu ya Dzulqarnain inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharja ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Qala ma makanni fihi rabbi khairun wa a'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Atuni zubaral hadid hatta iza sawa baina sadafain qala anfukhu hatta iza ja'alahu naran qala atuni ufriq alaihi qitra fama stata'u ay yadhharuhu wa ma stata'u lahu naqba qala hadza rahma min rabbi fa iza ja'a wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman begini ya, terkait dengan Dzulqarnain. Ketika mereka bertanya tentang Dzulqarnain, katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Siapa Dzulqarnain ini? Kita menyebutnya Dzulqarnain ini nabi ya. Tapi sebagian memaknai Dzulqarnain ini adalah pemilik dua kurun. Zi itu artinya pemilik ya sebenarnya. Dalam bahasa Arab Zi al-Qurnain. Qarnain itu pemilik dua tanduk ya sebenarnya. Bisa juga dua kurun atau pemilik dua tanduk. Sebagian memaknai pemilik dua tanduk itu dia adalah penguasa timur dan barat. Bagaimana dunia ini dibagi dalam dua pola, yaitu timur dan barat. Di sini dijelaskan, sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi ini, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu itu. Maka dia pun menempuh jalan itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan bagaimana proses atau bagaimana upaya untuk mencapai menguasai seluruh yang ada ini. Di sini jelaskan bagaimana Dzulqarnain itu sampai tempat terbenamnya matahari ya. Maghrib ya. Di situ dikatakan keadaan di ujung maghrib itu bagaimana kegelapan. Kemudian dia berjalan lagi, kuasaannya itu meliputi juga tempat terbitnya matahari ya, pada ayat ke-50 hatta iza balagha matli asy-syams. Tempat terbitnya matahari. Matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindungi dari cahaya matahari itu. Karena begitu terangnya cahaya itu menggambarkan bagaimana kekuasaan yang terjadi kalau kita baca ayat ini ya. Baik kekuasaan itu meliputi tempat tenggelamnya matahari maupun terbitnya matahari, timur dan barat. Kemudian juga dia sampai pada keadaan bukit-bukit yang di situ ada kelompok yang disebut Ya'juj dan Ma'juj yang berbuat kekacauan dan kerusakan. Kemudian menghasilkan tembok ya, atau Dzulqarnain mendirikan tembok yang membuat kaum yang disebut Ya'juj wal Ma'juj ini tidak bisa keluar dari tempat itu. Bagaimana teknologi yang dihasilkan ini, ya, kalau kita baca ayat ini, begitu luar biasanya. Dikuasai oleh Dzulqarnain, sehingga dia menghasilkan satu tembok besi dengan cairan besi yang luar biasa, yang tidak dapat ditembus atau dinaiki oleh apapun, ya, karena kekuatannya, karena ketinggiannya, dan sebagainya. Di mana tempat itu? Sampai sekarang orang tidak tahu ya, wallahu alam, apakah ini betul-betul sebagai tempat yang ada atau itu menggambarkan kemampuan teknologi yang luar biasa sehingga kelompok-kelompok yang ingin berbuat kekacauan, kerusakan itu tidak mampu melakukan keburukan dan kerusakan mereka itu. Dan seterusnya ya, ayat-ayat ini kita bisa baca. Tetapi apa yang kita dapatkan pada ayat ini? Menunjukkan bahwa apakah peristiwa ini terjadi masa lalu? Kalau ini terjadi pada masa lalu Dzulqarnain ini, menunjukkan bahwa dunia ini pernah dikuasai oleh satu kepemimpinan yang adil, yang luar biasa, yang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa ya, sehingga dia mampu memiliki, mengatur keseluruhan bagian yang ada ini. Sehingga bagaimana kelompok-kelompok yang buruk itu tidak mungkin berbuat kerusakan lagi. Dia dapat minimalisir ya, kelompok-kelompok itu, sehingga tidak mampu mengganggu orang-orang yang ingin berbuat kebaikan.
kalau ini terjadi pada masa lalu, menunjukkan bahwa apa? Mungkin satu masa ada orang yang mampu menguasai seluruh bagian alam ini dan mengembangkan alam ini dengan potensialitasnya untuk sampai pada kesempurnaannya dengan kemampuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sebagainya. Kita bisa bayangkan, Bu, ya. Kalau ini terjadi masa lalu, ini menunjukkan bahwa masa lalu udah luar biasa. Bayangkan dia, Zulkarnain ini bisa berada di timur dan barat, ya. Menunjukkan bahwa pada masa itu ada teknologi transportasi yang juga luar biasa sebenarnya. Nah, apalagi dalam perkembangan kehidupan yang akan datang. Menunjukkan bahwa ini bukan sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang tidak mungkin. Bahwa ada orang yang akan mengantarkan dunia ini pada kesempurnaannya masing-masing, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Anbiya ayat 105, Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, "Walaqad katabna fi Zabur min ba'di dzikri annal ardo yarithuha ibadiyas sholihun." Dan telah kami tetapkan pada kitab Zabur dengan sebagian penjelasan bahwa bumi ini kami warisi untuk hamba-hamba kami yang soleh. Artinya kehidupan yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Ada satu masa di mana kehidupan itu penuh dengan kebaikan, penuh dengan kesempurnaan yang diidealkan oleh manusia. Kita mengidealkan kehidupan yang damai, kita mengidealkan kehidupan yang tidak ada ketimpangan secara ekonomi, kita mengidealkan bahwa kehidupan ini saling menghargai satu dengan yang lain, terjadi penghargaan dengan beragam perbedaan-perbedaan yang ada. Kita mengidealkan satu masa di mana ilmu pengetahuan itu menjadi sesuatu yang sangat dihormati, dimuliakan, diagungkan, ya. Bukan seperti sekarang, ya. Kalau sekarang ini kan daripada jadi profesor sebenarnya lebih baik jadi pelawak, gitu. Kenapa? Pelawak kayak raya, gitu. Profesor itu suruh meneliti, suruh ngajar dan sebagainya dengan beban yang luar biasa. Penghasilnya segitu-gitu doang, gitu kan. Tapi kalau jadi pelawak kayak Sule misalnya itu, wow, itu bisa kaya raya luar biasa, gitu kan. Jadi ini berarti menunjukkan penghargaan pada ilmu itu masih sangat rendah sekarang ini. Bagaimana kemudian kita tahu orang yang tidak punya ilmu tapi populer misalnya di media sosial, ya, di TV, suaranya lebih didengar dari seorang yang memiliki ilmu pengetahuan. Ustaz Quraisy misalnya kalah dibandingkan dengan orang-orang yang ada di media sosial, populer dan sebagainya. Nah, dalam konteks ini pembicaraan kita, Bapak Ibu, ada masa memang dunia ini mengantarkan kita pada keadaan yang seperti itu. Sebagaimana Al-Quran telah menjanjikan, dunia ini akan diwariskan pada hamba-hamba kami yang betul-betul soleh, yang kebaikan, ya. Soleh itu artinya dia berada dalam kebaikan pada keseluruhan dimensi kehidupannya itu. Keadaan seperti itu, itulah yang dalam istilah Islam, itulah yang kita sebut sebagai keadaan yang merupakan keadaan akhir zaman, ya. Akhir zaman di mana semua dalam kesempurnaan, ya. Dan pemimpin yang memimpin keadaan itu, orang yang mengantarkan keadaan ini bisa sampai pada kesempurnaan itu, tentulah manusia yang sudah sampai pada kesempurnaan sebagai manusia. Karena tidak mungkin orang yang biasa itu bisa mengantarkan orang pada kebaikan yang luar biasa. Tidak mungkin, ya. Hanya orang-orang yang sudah sampai pada derajat kesempurnaan sebagai manusia yang mampu mengantarkan segala sesuatu yang ada di dunia ini, dalam kehidupan ini, dalam seluruh dimensinya yang saya sebutkan tadi, sampai pada kesempurnaan. Siapa orang itu? Orang itu tidak lain dalam konteks kita yakini sebagai Al-Mahdi. Apa yang dimaksud dengan Al-Mahdi, ya? Dalam kitab ini ada satu kitab namanya Darul Akhirah, ya. Kehidupan akhirat atau alam akhirat. Wal murad bil mahdi huna huwallazi basyara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu yaji'u fi akhir zaman wa ayyidid din wa yuzhirul adl wa yatba'ul muslimun wa yastawla 'alal mamalik al-islamiyyah wa yakunu min ahli baiti sallallahu alaihi wasallam wa yakhruju fi zamanihi Isa alaihissalam wa dajjal la'anahullahu ta'ala. Katakan di sini yang dimaksud dengan Al-Mahdi itu adalah sebagaimana berita gembira yang disampaikan oleh Rasulullah SAW akan datang nanti di akhir zaman, yang dia akan mengokohkan agama, menebarkan keadilan, diikuti seluruh kaum muslimin, dan seluruh kekuasaan-kekuasaan Islam itu ada padanya, dan dia berasal dari Ahlul Bait
Rasulullah SAW. Dan juga pada zamannya itu akan muncul Isa alaihissalam dan juga Dajjal laknatullah ta'ala. Ini menunjukkan pada kita bahwa seseorang ini, dia disebut sebagai Al-Mahdi sebagaimana diberitakan oleh Rasulullah. Dia yang akan menyampaikan manusia pada kesempurnaan. Kenapa ini disebut sebagai Al-Mahdi? Ya, lianna asluhu min kalimatil huda. Hudahu hadiyun wa hadiyan wa hidayan wa huda, ya. Wa rasyad wa dilala. Jadi dia dari kata Mahdi itu berasal dari kata huda, yaitu artinya petunjuk, yang artinya atau maknanya dalam konteks bahasa itu adalah orang yang memberikan petunjuk atau menerangi jalan, ya, jadi petunjuk jalan. Dalam konteks ini yuqal hudahullahu lid-dini huda wa hadaitahu tariq wa ila tariqu hidayah. Bahwa Allah yang menurunkan petunjuk ini kepada agamanya, dan agama itu sebagai petunjuk. Dia yang memberikan petunjuk pada jalan yang membawa manusia ini pada petunjuknya. Sebagian memaknai juga Al-Mahdi allazi qad hadahullah ilal haq, bahwa Al-Mahdi itu adalah orang yang memiliki petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam bahasa yang kita bicarakan tadi, dia membawa petunjuk pada kesempurnaan kehidupan manusia ini. Ada banyak hadis yang terkait dengan itu, ya. An Ummu Salamah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Mahdi min wuldil Fatimah. Katakan dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Mahdi itu dari putranya Fatimah. Dari Ibnu Mas'ud misalnya dikatakan, ini hadis-hadis dari kalangan Ahlus Sunnah, ya. Qala Rasulullah SAW, la tazhab dunya hatta yamlikul Arab rajulan min ahli baiti yuwati ismuhu ismi. Katakan bahwa Rasulullah mengatakan dunia ini tidak akan sirna sampai seluruh Arab itu dikuasai oleh ahlul baitku, yang namanya adalah namaku. Dari hadis yang lain juga dinyatakan dari Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laulam yabqa minad dunya ila yauma wahid la tawallallahu zalikal yaum hatta yab'atsu fihi rajulan minni aw min ahli baiti yuwatu ismi wasmabi yamlaul arda qistan wa adlan kama muliat zulman wa jawra." Tidak akan tinggal dunia ini sekalipun cuma satu hari, maka Allah akan panjangkan sampai Allah mengutus satu keturunanku dari ahlul baitku, kata Rasulullah, yang namanya sama dengan namaku, yang akan meliputi bumi ini dengan keadilan, dengan kebaikan, sebagaimana sebelumnya bumi ini berada dalam kegelapan dan keburukan. Ini hadis-hadis yang demikian banyak sekali, ya, yang menjelaskan itu. Apa tujuan utama sebenarnya kehadiran Imam Mahdi itu? Tujuan utama kehadiran Imam Mahdi adalah menyampaikan seluruh kehidupan umat manusia ini dan alam ini pada kesempurnaannya. Sebagaimana tadi kita bicarakan, Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan fitrah pada semua manusia untuk sampai pada kesempurnaan itu. Kesempurnaan tentu bukan kesempurnaan hakiki yang nanti ada di akhirat, tapi kesempurnaan alamiah yang ada di alam ini. Seseorang itu tumbuh sempurna, ya, tubuhnya, fisiknya kuat, wajahnya menawan, misalnya cerdas lagi, baik lagi, itu sempurna dalam ukuran kita pada tingkat ini. Itu sudah merupakan bagian dari kesempurnaan. Dunia ini kalau seluruh rahasia yang ada di alam semesta ini dapat diungkapkan, itulah yang kemudian kita sebut sebagai ilmu pengetahuan, sains, ya, yang sebenarnya pada hakikatnya tidak lain, seluruh sains dan ilmu pengetahuan itu adalah rahasia-rahasia yang ada di alam semesta ini. Sekarang ini, dengan kesempurnaan yang ada pada kehidupan sekarang ini, kita ini baru mampu menyingkap mungkin cuma 5% dari keseluruhan rahasia yang ada dalam semesta ini. Yang sekarang ini kita merasa bahwa kita sudah hidup luar biasa, Bu, ya, Bapak Ibu, dengan beragam teknologi, dengan beragam pengetahuan yang ada, dengan beragam hal yang kita dapati, hasil dari sains dan teknologi, dalam bidang kedokteran, dalam bidang dan seterusnya. Ternyata itu kalau menurut para ahli, ya, ini baru 5% dari keseluruhan rahasia yang tersembunyi di alam ini.
Sementara nanti ketika sampai pada masa atau era Al-Imam Mahdi ini, itu manusia bisa mencapai pada keadaan pengetahuan, peradaban yang sudah sampai 100%. Seluruh bagian rahasia alam ini tersingkap di hadapan manusia. Dan kita akan menyaksikan ya, dalam keadaan seperti itu, atau kita bisa membayangkan betapa luar biasanya kehidupan di era itu. Sebagian mengatakan dalam riwayat, walaupun saya belum menemukan riwayat itu, tapi saya pernah mendengar ada yang membacakan riwayat itu, di antara alamat akhir zaman, Rasul insan itu akbar min badani. Dikatakan di antara tanda akhir zaman itu kepala manusia itu lebih besar dari bahunya, ya, dari tubuhnya itu. Jangan bayangkan ini ya, tapi apakah itu pengandaian? Kenapa? Karena semakin kita ke sini, Bapak Ibu ya, teknologi yang dikembangkan bukan lagi teknologi fisik, tapi teknologi yang berbasiskan pengetahuan, ya, berbasiskan pemikiran manusia. Sekarang ini kalau dunia dalam bidang teknologi sekarang ini, kehidupan sekarang ini sudah era yang disebut revolusi 5.0. Ya. Apa revolusi 5.0 itu? Kalau dulu kan ada revolusi industri, ya, bagaimana kemudian pabrik-pabrik dengan sistem uap, ya, penggunaan uap, penggunaan air, kemudian teknologi berbasiskan listrik, kemudian teknologi berbasiskan ke internet, teknologi berbasiskan media sosial, media massa, dan seterusnya, informatika. Sekarang kita sudah berkembang di atas itu, ya, kata para ilmuwan sekarang. Ada yang disebut dengan 5.0. Jadi teknologi yang berkembang itu bukan lagi mengandalkan sepenuhnya fisik ini, tapi mengandalkan kecerdasan manusia. Dan anak-anak sekarang itu duduk, diam di ini, tapi bekerja luar biasa. Memiliki kecerdasan yang luar biasa. Jadi perkembangan pada era ke depan itu ada era di mana kemudian Imam Mahdi itu era kesempurnaan. Manusia mencapai kesempurnaannya dalam proses kehidupannya, dalam seluruh bagian bidang-bidang yang ada itu. Ya. Apakah ini sesuatu yang mungkin terjadi? Sebagaimana pada ayat pada Zulkarnain tadi, itu sangat mungkin. Bahwa bagaimana alam ini ada beragam tentu saja pandangan, ya. Ada yang ingin mengatakan seperti khilafah, ya, bahwa dunia menjadi satu di bawah satu kuasa. Tidak begitu juga, ya. Di era Al-Mahdi itu tentu negara-negara tetap ada, ya. Negara-negara tetap ada, masing-masing perbedaan tetap diakui, karena Allah menggambarkan di dalam Al-Qur'an sendiri pada surah Al-Hujurat kalau saya tidak salah, ya. Khalaqnakum min zakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Allah mengatakan, kami jadikan kamu ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Allah tidak meniadakan itu. Jangan dibayangkan ketika Imam Mahdi muncul kemudian semua negara menjadi satu saja. Tidak. Apakah seluruh agama menjadi satu juga? Tidak juga. Tetap aja ada agama-agama yang lain, tapi bahwa kehidupan manusia saling penghargaan satu dengan yang lain, penghormatan pada satu yang lain, ya, keadilan yang ditegakkan, ya, itu yang menjadi nilai-nilai yang menyatukan seluruh dunia ini. Orang saling menghargai satu dengan yang lain. Masih tetap ada bangsa ini, bangsa itu, karena itu hal yang alamiah. Padahal yang alamiah ini tidak mungkin kita akan rubah, ya. Tidak mungkin akan berubah seperti bagaimana utopisnya, ya. Bagaimana khayalan dari kalangan-kalangan yang berkeyakinan tentang khilafah misalnya. Dia akan menghilangkan seluruh negara-negara jadi satu saja. Itu mustahil. Bagaimana orang berbudaya yang satu saja. Itu mustahil. Karena itu hal yang alamiah yang Tuhan ciptakan pada seluruh alam ini. Tapi bahwa bagaimana seluruh yang ada ini diikat dalam satu nilai yang sama, pada satu sistem yang sama, yang menerapkan nilai-nilai keadilan, penghargaan pada pengetahuan, penghargaan pada perbedaan, penghargaan pada nilai-nilai yang baik, dan pencapaian-pencapaian pengetahuan, itu yang akan terjadi. Jadi Imam Mahdi hadir, ya, untuk mengantarkan kehidupan manusia sampai pada kesempurnaannya. Nah, perbedaan yang terjadi sebagaimana kita tahu bahwa di kalangan Ahlul Bait, Imam Mahdi sudah ada, gitu. Dan terus mengawali proses dunia ini, ya. Jadi tidak berarti bahwa ini akan muncul nanti, gitu. Betul, kehadirannya nanti, tapi proses tentang Imam Mahdi ini sendiri sudah ada. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, la yakhlul ardo an hujjatihi. Dunia ini tidak mungkin kosong dari hujah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena harus ada yang terus membimbing dunia ini, ya.
menjaga dunia ini untuk berjalan dalam role yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang ada ini adalah satu bagian dari proses alamiah, iya. Kita melihat dulu pernah komunisme berkuasa, sekarang ini kapitalisme yang berkuasa, ya. Dan terus terjadi dunia yang ada ini, terjadi proses pergolakan, perang satu dengan yang lain, ideologi-ideologi muncul, berkembang dan seterusnya. Itu bagian dari sebuah proses alamiah. Alama Toba-Tobai menggambarkan bahwa di antara rahasia kegaiban Imam Mahdi itu adalah proses di mana Imam Mahdi itu sedang menyiapkan secara alamiah sistem dunia ini menjadi satu sistem yang baik, ya, atau sistem yang ideal, yang sempurna. Nah, karena itu apa pentingnya kita meyakini itu? Ayatullah Ibrahim Amini dalam kitabnya tentang Imam Mahdi mengatakan bahwa pertama memberikan kekuatan bagi kaum muslimin, ya, keyakinan itu. Bahwa dengan adanya keyakinan Imam Mahdi bahwa manusia ini tidak berada dalam kesendirian, tidak seperti ayam yang kehilangan induknya, tercerai-berai. Dia tetap dalam satu koridor kepemimpinan, ada harapan yang akan memberikan kekuatan bagi kaum muslimin. Yang pertama. Yang kedua, bahwa kita meyakini apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan terwujud di alam ini, bukan sebuah perkataan yang sia-sia. Kalau orang tidak yakin pada adanya Imam Mahdi, maka sama dia meyakini bahwa apa yang digambarkan Al-Quran itu terjadi hanya di masa Rasulullah saja, gitu. Padahal ada banyak sekali di dalam Al-Quran itu belum terjadi di masa Rasulullah SAW. Bahwa idealitas yang diinginkan oleh Al-Quran itu belum terjadi. Karena di masa Rasulullah itu kan Islam hanya terbatas pada Makkah dan Madinah, wilayah yang kecil sekali. Sementara Al-Quran itu berbicara tentang seluruh bagian alam ini. Bahkan kalau kita bisa mengatakan bahwa Al-Quran bicarakan tentang bukan hanya alam dunia saja, ya, alam akhirat, bahkan alam-alam yang lain yang ada di alam semesta ini. Bukan di bumi ini saja maksud saya, Pak. Ketika menyebutkan rahmatan lil alamin, ya, sebagian mengatakan alaminnya itu bukan hanya alam bumi kita aja, tapi keseluruhan bagian ini. Entah bagaimana, tapi yang jelas misalnya Imam Ja'far mengatakan pada akhir zaman itu manusia itu berpindah dari satu planet pada planet yang lain, ya. An-nasu yantakiluna baina nujum, kata Imam Ja'far. Manusia itu akan berpindah satu dengan yang lain di antara seluruh planet-planet yang ada ini. Menunjukkan bagaimana teknologi yang terjadi pada kehidupan manusia, ya. Manusia bahkan ada sebagian mengatakan, ya, saya pernah terbaca hadis ini, Allah akan memanjangkan usia manusia di akhir zaman itu sama seperti usia manusia di zaman Nuh. Panjang banget. Nuh itu 950 tahun lebih mungkin, ya. Kenapa bisa panjang begitu? Ya, teknologi kedokterannya sudah maju, gitu. Tidak seperti sekarang. Artinya sudah berkembang luar biasa sehingga seluruh penyakit itu bisa disembuhkan sehingga manusia bisa hidup sehat. Kenapa? Manusia punya potensi untuk hidup panjang, bisa punya potensi, gitu. Buktinya manusia-manusia yang lalu hidupnya panjang-panjang. Apa enggak bosan hidup terlalu panjang, ya? Pertanyaannya kan begitu juga. Kalau terlalu panjang nanti bosan juga sih, gitu kan. Panjang banget hidup di dunia kita, udah 100 tahun aja udah bosan. Ya mungkin kalau dalam usia panjang kan mungkin proses kanak-kanaknya, remajanya, dewasa tuanya juga prosesnya berbeda, ya, tidak seperti yang sekarang terjadi. Tapi bahwa sebagian para ilmu kedokteran mengakui bahwa banyaknya kematian yang terjadi pada era sekarang itu disebabkan oleh apa? Oleh beragam jenis makanan, ya, oleh pola hidup yang terjadi. Ketika dunia kedokteran sudah mengetahui beragam hal yang bisa merubah semua itu, dan manusia otomatis potensialitas manusia akan hidup panjang itu menjadi sesuatu yang sangat mungkin. Jadi karena itu kehidupan ini, kalau dalam konteks Ahlul Bait alaihimussalam, ini tidak mengarah pada kerusakan, pada kekacauan, pada kehancuran sebagaimana pemikiran yang terjadi pada umumnya di kalangan masyarakat umum, ya. Tapi di kalangan Ahlul Bait alaihimussalam kita meyakini bahwa apa? Ayatullah Ibrahim mengatakan dengan keyakinan Imam Mahdi ini kita meyakini bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran itu akan terwujud dalam proses kehidupan ini dan kehidupan manusia sampai pada kesempurnaannya. Ya, kalau begitu nggak kiamat-kiamat dong. Kiamat itu terjadi ketika kesempurnaan itu sudah sampai pada puncaknya. Bukan kerusakan.
sekarang ini kiamat karena banyak zina, banyak ini maksiat, banyak ini dan seterusnya. Bukan. Kiamat itu terjadi ketika dunia ini, bumi ini, memang sudah tidak mungkin lagi mengantarkan manusia pada kesempurnaannya. Ketika sudah tidak mampu lagi mencapai kesempurnaan itu, maka dia sudah sampai pada batas ambang akhirnya. Dan terjadilah apa yang kita sebut sebagai kiamat. Ya. Jadi kiamat terjadi setelah sampai kesempurnaan yang hakiki yang mungkin dicapai oleh alam dunia dan kehidupan ini. Jadi karena itu sekali lagi bahwa keyakinan kita tentang Imam Mahdi, ajalallahu farajahu syarif, kita meyakini bahwa sosok Imam Mahdi inilah sosok yang akan mengantarkan seluruh kehidupan manusia ini sampai pada kesempurnaan yang hakiki yang mungkin dicapai oleh kehidupan yang alamiah. Bukan kehidupan mutlak seperti yang nanti di akhirat, ya, berbeda. Kesempurnaan seperti yang saya katakan tadi, kesempurnaan yang terjadi di alam dunia ini berbeda dengan kesempurnaan yang terjadi di alam akhirat, ya, itu berbeda lagi. Tapi bahwa dunia ini bisa sampai pada sempurnanya, ya, karena dunia ini punya potensi untuk sampai pada kesempurnaannya masing-masing, ya. Seluruh apa yang ada, kehidupan kita, keadaan kehidupan kita, sehingga dalam hadis Rasulullah mengatakan, kalau kamu mau sedekah, jangan tunggu nanti satu masa, kata Rasulullah, tidak ada satupun orang yang mau terima sedekah kamu. Kenapa? Karena ketika kehidupan sudah berada pada keadilannya, untuk apa lagi orang harus sedekah gitu kan. Sekarang ini banyaknya orang miskin karena banyaknya orang-orang yang serakah. Ketika keadilan terjadi ya secara ekonomi dan sebagainya, ya bukan berarti tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin, ada sih, tapi tidak dalam konteks di mana dia harus menghambakan dirinya, harus menjadi orang-orang yang dia bisa hidup, bisa mengarungi kehidupan dengan baik ya. Tetapi tidak dalam konteks seperti yang terjadi sekarang. Nah, itu ketika sampai pada konteks sempurnaan itu. Nah, terakhir ini sebagai penutup saja, apakah mungkin kita dalam kehidupan yang sekarang ini orang-orang menjumpai Imam Mahdi? Ada sangat mungkin. Imam Mahdi sudah ada kok gitu kan. Tapi seperti apa dan bagaimana? Nah, ini tentu sangat tergantung dari setiap keadaan orang itu masing-masing ya. Ada orang-orang yang berjumpa, ada banyak sekali pengalaman-pengalaman di mana seseorang itu berjumpa dengan Imam Mahdi, mendapatkan petunjuk dan sebagainya. Ada seorang ulama, dia sudah menunaikan ibadah haji 8 kali, karena dulu kan tidak perlu seperti sekarang, dengan harapan bahwa dia berjumpa dengan Imam Mahdi. Tapi ketika dia sudah 8 kali, dia sudah berpikir, tidak mungkin, mungkin karena saya tidak layak berjumpa dengan Imam Mahdi, sehingga dia yang ke-9 kalinya dia batalkan untuk menunaikan ibadah haji. Selama ini niatnya, salah satu niatnya adalah ingin berjumpa dengan Imam Mahdi, karena itu dia terus menunaikan ibadah haji itu. Ketika di akhir itu, malam, dia sudah meniatkan untuk tidak menunaikan ibadah haji, karena dia merasa tidak layak. Ya. Lewatlah rombongan jamaah haji di kampungnya, dan dia sudah bertekad tidak mengikuti lagi. Tapi di malam itu dia bermimpi bahwa ada sosok yang berkata, berangkatlah, kenapa engkau putus asa? Karena imam tengah menanti dirimu. Akhirnya dia pastikan berangkat ya. Dia sudah melaksanakan ibadah haji terus sampai akhir selesai, tidak terjadi peristiwa apapun, sehingga dia berpikir jangan-jangan itu karena obsesi saya. Nah, tapi di akhir itu dia sedang duduk di Masjidil Haram. Di akhir-akhir hari dia berada di situ, hendak kembali, dan dia sudah tidak lagi, dia pikir bahwa dia sudah memang tidak mungkin berjumpa dengan Imam Mahdi. Tiba-tiba ada orang yang berkata, ikutlah saya. Dan dia mengikuti orang itu, ada seorang Sayyid Arab yang sangat luar biasa, dia ikuti. Ternyata orang itu membawa dirinya ke pinggiran kota Mekah, ada satu lembah di situ, dan di tengah lembah itu dia lihat ada satu kemah, dan orang itu berkata, masuklah, imam tengah menanti dirimu. Dan dia datang masuk ke dalam kemah itu, dia saksikan, dia berjumpa dengan imam, dalam riwayat itu disebutkan, dan imam memberikan beragam nasihat, petunjuk kepadanya. Dia berkata, ya imam, selama ini aku sudah menantikan dirimu untuk berjumpa denganmu. Imam berkata bahwa aku selalu ada, dan aku menyaksikan kau menunaikan ibadah haji. Dan imam kemudian mengatakan, kau berada di sini, berada di sini. Dan orang itu kemudian diberikan petunjuk dan sebagainya. Ada banyak ulama-ulama yang mengalami perjumpaan dengan Imam Mahdi, bahkan ada banyak sekali di dalam kitab-kitab ya, bahkan kitab-kitab Ahlussunnah sekalipun, seperti Misbahul Uns ya, Al-Qunawi mengatakan, aku berjumpa dengan Imam Al-Mahdi di Masjidil Haram ketika aku sedang tawaf, dan aku menyaksikan dengan mata ruhaniku sosok yang begitu luar biasa ruhaninya.
Dan aku menjumpai dirinya yang tidak lain adalah Imam Mahdi. Dialah pemilik zaman yang ada pada saat ini. Itu di mukadimah, di pembukaan dari kitab Musbalun. Ada banyak lagi yang lain. Karena itu para ulama memberikan petunjuk pada kita, lakukanlah, doalah terus-menerus, doa sahibul asri waz zaman ya, untuk dapatkan petunjuk baik secara langsung maupun tidak langsung. Kadang-kadang Imam Mahdi memberikan petunjuk pada kita juga secara tidak langsung melalui perkataan-perkataan orang-orang yang soleh atau juga melalui mimpi-mimpi kita. Selama kita menjaga keterhubungan itu, maka imam akan selalu bersama dengan kita, mengawasi kita, membimbing kita, bahkan memberikan nasihat-nasihat kita dan memberikan petunjuk di saat persoalan-persoalan itu menimpa kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ustadz mau tanya, dalam diri manusia itu Ustadz, satu, dalam spiritualnya itu sangat bagus, dua, akhlaknya sangat mulia, tiga, bersabar dalam segala hal. Apakah itu sudah dikategorikan bersama Imam Mahdi dalam kesempurnaan Ustadz? Mohon pencerahannya. Pada hakikatnya kita meyakini Imam Mahdi itu, kata Ayatullah Ibrahim Amini, bagian dari proses untuk kita menyempurnakan diri kita. Tapi tentu saja ada tugas, kita mungkin suatu saat akan bahas juga ya, tentang makna al-intizar, makna penantiannya. Apa sih penantian Imam Mahdi? Kita semua menantikan Imam Mahdi, mengharapkan Imam Mahdi itu hadir ya, supaya kehidupan ini sampai pada kesempurnaannya, menjadi lebih baik dari keadaan yang kita alami sekarang ya. Tapi di antara tugas-tugas utama kita tentu saja, satu, mengikuti tentu saja kewajiban-kewajiban kita ya, baik sebagai muslim maupun sebagai pecinta dan pengikut Ahlul Bait. Yang kedua, kita tentu selalu menghubungkan diri kita kepada Imam Mahdi melalui doa-doa ya. Kan ada beberapa doa Imam Mahdi itu, misalnya Allahumma kun li waliyikal hujjat, itu kan hafal semua kita ya. Ada lagi doa faraj itu misalnya Allahumma rzuqna taufiqa ta'a wa budal ma'siyah wa sirqanhiya. Itu juga ada gitu. Ada beberapa doa di Mafathul Jinan itu bisa kita lihat ibu-ibu ya. Itu doa-doa yang menghubungkan kita langsung dengan Imam Mahdi alaihissalam. Dan di antaranya juga adalah sholat yang kita lakukan itu kalau di Masjid Jamkaron ya, di Masjid Jamkaron. Apakah di sana saja kita bisa melaksanakan sholat itu? Tidak juga ya. Sebagian ulama mengatakan itu bisa kita laksanakan di mana saja dalam upaya kita tentu menghubungkan secara rohani kita dengan Imam Mahdi. Ada ziarah Imam Mahdi juga, nanti di Nisfu Sya'ban tentu ada bacaan ziarah kepada Imam Mahdi. Jadi ini semua yang bisa menghubungkan antara diri kita secara ruhania dengan Imam Mahdi alaihissalam. Dan yang ketiga tentu saja menyebarkan tentang pandangan tentang Imam Mahdi ini menjadi sesuatu yang penting. Itu bagian tugas dan kewajiban kita dalam masa penantian Imam Mahdi untuk menyebarkan pandangan, pemikiran tentang Imam Mahdi ini. Karena manusia pada intinya memerlukan sosok yang dapat menjadi pedoman dalam kehidupan mereka. Silahkan kalau ada yang lain. Ustadz, kalau boleh ada 3 pertanyaan. Iya, silahkan. Yang pertama, jadi hadis-hadis yang selama ini banyak dipahami orang ya awam ya, tanda-tanda hari kiamat, kezaliman di mana-mana, wanita telanjang dan sebagainya lah itu dalam Ahlul Bait ada sebenarnya, atau itu sebenarnya tanda-tanda akan kemunculan Imam Mahdi. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Imam Mahdi itu sudah muncul kan untuk begitu sudah kezaliman rusaknya dunia ini muncul Imam Mahdi untuk membawa kesempurnaan tadi ya Ustadz, itu Imam Mahdi menghantarkan sampai kesempurnaan terjadi dan kiamat, atau ada penggantinya imam-imam setelahnya, setelah Imam Mahdi gitu. Terus yang ketiga, di doa ahad itu kan Imam Ja'far kalau tidak salah mengatakan nanti kita kalau 40 hari terus kita masuk dibangkitkan, apakah secara fisik yang sudah meninggal gitu, atau maksudnya seperti apa Ustadz? Kalau secara fisik bangkit dari kubur ya berarti Ustadz ya. Banyak bangkit itu 1 kali aja pada hari kiamat. Terima kasih. Hadis-hadis yang seperti itu banyak Bu ya. Tapi itu bukan hadis tentang akhirnya zaman ya. Hadis tentang tanda alamatuz zuhur ya. Tanda akan kemunculan. Keadaan zalim, kezaliman itu dan seterusnya, itu adalah tanda-tanda tentang akan munculnya Imam Mahdi ya. Karena itu bukan akhir ya.
di Ahlul Bait itu tidak dimaknai sebagai akhir zaman. Kalau begitu menjadi satu problem bahwa apa yang diinginkan dan idealkan Al-Quran itu gagal semua ya kalau seperti itu. Apa yang diinginkan Al-Quran itu kan harus terwujud. Gitu. Yang kedua, ya kekacauan dan seterusnya itu setelah Imam Mahdi, apakah kemudian itu ada imam setelah kemudian sempurna dan seterusnya akan ada imam-imam Mahdi? Enggak, walaupun ada hadis-hadis yang menyatakan tentang misalnya nanti ada 12 lagi Mahdi itu dalam makna apa ya, bukan dalam makna bahwa sosok ya sebenarnya. Sosok Imam Mahdi itu satu dan Imam Mahdi itulah yang akan mengantarkan manusia ini pada kesempurnaannya. Dalam sebagian riwayat itu masa kesempurnaan itu ya, sebagian menyebutkan itu ada panjang waktunya ya, ada sekitar mungkin 3.000 tahun katanya. Ada lagi yang mengatakan itu 300 tahun dan seterusnya. Tapi wallahu a'lam bishawab berapa lama. Tapi yang jelas sosok yang sama ya, Imam Mahdi yang sama. Sekarang aja kan sudah 1.000 tahun lebih ya. 1.000 tahunan gitu. Usia Imam Mahdi gitu. Tapi Imam Mahdi akan mengantarkan manusia ini pada kesempurnaan yang hakiki itu ini ada hadis-hadis yang ada 12 Mahdi setelah Mahdiku ini. Itu hadis bukan dalam makna ada sosok-sosok yang 12 lagi ya, bukan begitu. Bahwa seluruh imam itu sebenarnya pada hakikatnya adalah Mahdi ya sebenarnya. Jadi seluruh imam dari Imam Ali sampai Imam Mahdi itu adalah Mahdi karena dia memberikan petunjuk ya. Tapi Imam Mahdi yang sesungguhnya yang ada di akhir zaman itulah imam yang disebut dengan Muhammad Al-Mahdi bin Hasan Al-Askari ya. Imam yang ke-12. Jadi kalau yang 12 yang disebutkan ada 12 Mahdi itu 12 imam maksudnya. Bukan berarti ada setelah Imam Mahdi ada 12 lagi, tidak begitu. Seluruh imam itu sebenarnya adalah Mahdi karena dia memberikan petunjuk itu. Jadi apakah dibangkitkan? Ada begini Bu ya. Ada konsep tentang ruj'ah. Mungkin kita suatu saat akan bicarakan tentang ruj'ah ini. Apa ruj'ah itu? Ruj'ah itu Allah bangkitkan di zaman Imam Mahdi itu. Orang-orang yang dahulu mereka adalah orang-orang yang soleh, yang sangat baik, dan mereka terzalimi, belum kemudian mendapatkan keadilan di muka bumi ini, maka Allah bangkitkan mereka kembali untuk di zaman Mahdi untuk mendapatkan keadilan. Ya. Demikian juga mereka yang zalim, ya, yang hidup dalam kezalimannya dengan luar biasa, tapi belum mendapatkan kemudian keadilan ditegakkan pada diri mereka. Sebagian riwayat mengatakan nanti akan dibangkitkan di akhir zaman itu juga dan mereka mendapatkan pengadilan atas kezaliman yang mereka lakukan. Konsep ini disebut dengan ar-ruj'ah ya. Tapi bahwa manusia secara keseluruhan itu dibangkitkan dalam kehidupan yang lain berikutnya ya. Jadi bukan di dunia ini gitu. Tapi bahwa di dunia ini ada orang-orang yang khusus yang akan dibangkitkan lagi ya. Peristiwa itu sudah terjadi seperti misalnya pada Uzair ya. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan tentang terkait dengan Uzair itu setelah mi'atal am, setelah 100 tahun diwafatkan dan dihidupkan kembali. Jadi ada peristiwa di mana orang yang sudah meninggal dunia kemudian dihidupkan kembali. Peristiwa juga yang terjadi di masa Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang yang sudah mati itu karena dibunuh ya. Dihidupkan lagi dan dia hidup dan memberikan kesaksiannya. Ya. Jadi adanya orang-orang yang nanti akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala bukan satu hal yang mustahil karena sudah pernah terjadi dan Allah tunjukkan itu di dalam Al-Qur'an juga peristiwanya ya. Demikian juga terkait dengan konsep ruj'ah. Tapi bahwa secara umum manusia akan dibangkitkan di alam berikutnya ya. Jadi setelah kematiannya sebenarnya manusia itu tidak pernah tidak sadar ya. Manusia itu tetap dengan kesadarannya. Setelah meninggal dunia pun dia sadar. Al-Quran mengatakan bahwa zina tawaffahumul malaika zalimina anfusahum qalu bima kuntum qalu kunna mustarafina fil ard alam takun ardullahu wasi'an fatuhajiru fiha. Pada surah An-Nisa ayat kalau saya tidak salah 97 ya. Allah mengatakan bahwa ketika malaikat mewafatkan mereka dalam keadaan mereka menzalimi diri mereka sendiri. Mereka bertanya, "Bagaimana keadaan kamu di dunia?" Mereka berkata, "Kami ini lemah, menderita." Kemudian malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas? Kenapa kalian tidak hijrah di atasnya? Ya. Itu menunjukkan bahwa manusia punya kesadaran setelah kematiannya itu. Manusia dapat berdialog, berkomunikasi, walaupun tidak lagi dengan sebagaimana yang terjadi pada alam dunia kita sekarang ya.
kalau ketika komunikasi itu terjadi, dia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan para malaikat itu kepadanya, menunjukkan bahwa manusia itu nanti dalam kehidupan berikutnya tetap punya kesadaran, ya, paham, mengetahui, dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan, berkomunikasi satu dengan yang lain, ya. Itu digambarkan dalam Al-Quran, ya, tentang kehidupan berikutnya itu. Jadi yang dimaksud kebangkitan itu, manusia itu setelah kematiannya itu dia akan mengalami kebangkitan pada alam berikutnya, pada alam barzahnya, ya. Di alam barzah nanti dia akan mengalami kebangkitan berikutnya dengan alam akhirat, ya. Tapi ada yang dikembalikan ke dunia ini, nanti ada. Itu yang disebut dalam konsep Ahlul Bait dengan istilah ar-ruj'ah. Demikian Bu Fenty. Ini saya pertanyaannya awam banget ya Ustadz. Sama-sama Bu. Jadi gini Ustadz, tadi kan Ustadz bilang orang akan menuju kesempurnaan di zaman imam. Kemudian imam itu yang mengatur semuanya. Itu kesempurnaannya tadi yang saya tangkap secara fisik, secara intelektual, secara batin, baik individu maupun kesempurnaan sosial. Manusia sebagai individu maupun manusia sebagai sosial. Kalau caranya tuh gimana Imam? Penasaran. Kalau sekarang kan kita menyempurnakan diri dengan sekolah, mengaktualisasikan diri sesuai kompetensi, sehingga tim sempurna secara intelek. Kalau secara fisik manusia sekarang kan operasi. Orang Korea nggak mau hidungnya segitu, dia bikin. Nah, orang Iran nggak mau hidungnya kemancungan, dia potong. Yang saya baca di media gitu. Jadi orang nggak merasa sempurna dengan hidungnya yang kemancungan, nggak mau, pesek nggak mau. Dan tolok ukurnya, tolok ukurnya itu barat, estetik barat. Harus putih, hidungnya harus seperti orang suku Arya itu, ras Arya. Terus itu secara fisik, secara intelek juga kita orientasinya barat. Ya memang itu secara intelek memang umum gitu. Memang orang maunya kan sekolah, mengembangkan diri sesuai kompetensi. Nah, kalau di zaman Imam Mahdi itu caranya gimana? Sementara kan sementara kan tidak ada satu negara, tetap berbangsa-bangsa. Berarti tetap ada pemimpin-pemimpin regional. Nah, jadi bagaimana kalau sekarang kan pemimpin kita membangun ekonomi, budaya, teknologi dan semuanya. Bagaimana? Nah, caranya Ustaz. Baik Bu, ya. Luar biasa pertanyaannya. Ini bukan pertanyaan awam Bu, ya. Pertanyaan orang yang mendalam. Gini, kita ini kan diikat oleh satu sistem nilai sekarang itu, ideologi atau world view, ya. Jadi tanpa sadar sebenarnya dunia ini diatur dengan world view yang sama. Ini sekarang kita berada pada world view itu, ya. Misalnya begini world view itu. Anda kaya, Anda berkuasa, gitu ya. Itu world view yang ada kapitalistik, ya, sangat kapitalistik. Misalnya contoh lagi, Anda kalau mau dianggap luar biasa, ini ya Anda harus meniru orang-orang barat seperti tadi yang Ibu sampaikan. Ini kan world view, ya, world view yang ada pada era ini, ya. Seluruh negara sekarang mengikuti world view itu, ya. Siapa saja yang dianggap sebagai anak nakal yang agak menolak world view itu mulai ditindas, kan. Itu yang terjadi. Jadi yang mengatur kita sekarang itu ada world view tersebut. Demikian dalam proses pendidikan, ya. Sampai sekarang itu kan dunia pendidikan ini masih jauh dari apa yang diharapkan, ya, dunia pendidikan yang ada sekarang ini. Bagaimana sistem pendidikan kita itu masih sangat materialistik sekali. Tujuan utama pendidikan apa? Untuk mendapatkan kerja yang baik, kerja yang bagus. Seperti apa kerja yang bagus, yang baik itu? Kerja yang dapat menghasilkan uang yang banyak. Itu kan pemikiran yang sangat materialistik, pragmatis, ya. Dan ini menjadi world view kita saat ini. Nah, bagaimana kemudian pada era Imam Mahdi? Pada Imam Mahdi, ya, world view-nya berubah. Gitu. Perubahan yang sangat mendasar pada world view manusia ini, dalam bahasa Arab disebut dengan ru'yatul kauniyah, sehingga nilai-nilai hakiki itu, tujuan hakiki yang ada pada kehidupan manusia itu mengalami perubahan. Orang tidak lagi melihat penguasaan pada kekayaan itu sebagai kesempurnaan. Tapi orang melihat sudah pada nilai-nilai kemanusiaan, ya. Ada satu perkataan dari Imam Khomeini menarik, ya. Imam Khomeini itu mengatakan begini, saya merindukan satu masa di mana
senjata dan mesiu itu berubah menjadi pena dan tinta. Maksudnya bagaimana sekarang ini teknologi yang ada ini sekarang kan berkembang. Dalam teknologi sebenarnya penguasaan. Puncak teknologi sekarang itu menghasilkan teknologi-teknologi perang ya. Jadi orang sekarang ini kita bisa lihat dalam ini dunia sekarang itu yang dianggap negara yang luar biasa kalau dia bisa menghasilkan alat-alat perang yang luar biasa. Apa tujuan alat-alat perang itu? Menghancurkan manusia. Semua alat perang itu tujuannya menghancurkan manusia. Berebut senjata nuklir, kemudian menciptakan drone, ya, pesawat-pesawat tempur. Sekarang itu bahkan bagaimana ilmu pengetahuan kimia itu diarahkan untuk menjadi senjata biologis. Ya. Jadi sekarang misalnya problem kita tentang corona sekarang ini, apakah corona ini adalah memang alamiah atau hasil rekayasa? Dalam tujuan apa kalau itu rekayasa? Tentu dalam tujuan untuk menjadi alat perang, ya, alat senjata pemusnah. Ya. Nah ini kan menunjukkan worldview yang ada sekarang ini adalah worldview yang sangat buruk, ya, sehingga seluruh negara ini berlomba-lomba untuk memiliki persenjataan yang canggih, yang tujuannya itu sebenarnya perang, dan perang itu tidak lain adalah menghancurkan kemanusiaan itu. Ketika worldview itu berubah, tentu saja bahwa tidak mudah ya. Tentu nanti di zaman Ramadhan terjadi perang, terjadi penguasaan dan sebagainya. Tapi karena nilai utama yang ada di situ ketika kekuasaan-kekuasaan itu sudah dapat ditundukkan, bagaimana negara-negara yang tadinya memiliki dorongan berkuasa dan sebagainya itu mengalami perubahan, dapat dikuasai dan dirubah nilai-nilai pandangan worldview-nya, maka terjadi perubahan yang mendasar pada kehidupan manusia di dunia ya. Terjadi perang tentang itu, iya jelas ya, tidak mungkin. Makanya ada istilah tentang Dajjal ya, ada istilah tentang As-Sufyani, itu kan sistem nilai yang tidak menerima begitu saja perubahan yang akan dibawa oleh Imam Mahdi. Karena itu mereka akan melakukan penentangan yang sangat luar biasa, sebagaimana yang ada sekarang. Sekarang ini kita ada beberapa buku yang saya baca itu, tidak sesederhana yang kita bayangkan ya. Dalam perang yang ada sekarang itu terjadi upaya juga untuk menghancurkan upaya-upaya untuk menghadirkan atau keyakinan-keyakinan yang meyakini adanya Imam Mahdi itu. Sekarang itu kan perangnya itu adalah perang antara nilai-nilai keilahiyah dengan nilai-nilai yang materialistik ya. Bagaimana agama dihancurkan luar biasa, sendi-sendi agama, sendi-sendi kemanusiaan dihancurkan luar biasa dan kemudian dirubah ya. Bagaimana merubah sekarang itu, dan kita lihat misalnya dengan atas dasar dengan nama hak azazi manusia, tetapi hak azazi manusia yang digembar-gemborkan itu sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keagamaan ya. Jadi misalnya contoh sekarang sederhana, kita bisa lihat bagaimana LGBT itu bahkan mendapatkan posisi yang cukup luar biasa di PBB. Jadi sekarang seluruh dunia harus tunduk dengan nilai-nilai itu atas dasar nama hak azazi manusia ya. Nah ini kan bertolak belakang dengan nilai-nilai agama, dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi apa yang terjadi nantinya itu jelas bahwa akan terjadi satu perang ideologi, perang worldview ya di antara ini, dan sampai kemudian Imam Mahdi mengantarkan itu. Nah kalau sudah berubah worldview yang ada di dunia ini, maka keseluruhan sistem termasuk pendidikan mengalami perubahan juga. Jadi pendidikan-pendidikan tidak lagi didasarkan pada sekedar kemudian pendidikan yang pragmatis ya. Kan kalau pendidikan pragmatis itu kita diarahkan untuk menjadi buruh semua, jadi pekerja semua gitu kan. Tapi diarahkan pada nilai-nilai yang lebih tinggi dari sekedar itu ya. Di dunia pendidikan sekarang itu juga kita merasakan, saya mengalami pendidikan yang ada ini kan pendidikan-pendidikan sifatnya pragmatis saja. Ukuran-ukuran pendidikan itu bukan lagi, misalnya contoh sederhana begini, kita tidak mengukur anak itu bagaimana bersikap berakhlak baik ya, mau berbagi dengan sesama mereka ya, memperhatikan nilai-nilai dengan di hadapan mereka. Tapi yang kita ukurkan hanya berdasarkan kemudian angka-angka ya. Berapa matematikanya, berapa bahasa Inggrisnya kan. Tapi bukan nilai yang tumbuh pada diri mereka. Sehingga kita dapati ada orang yang sangat cerdas tapi mereka melakukan keburukan yang sangat dahsyat juga sekarang ini ya. Kenapa? Karena ukuran yang terjadi pada dunia pendidikan kita, ukuran yang sifatnya apa? Quantity ya. Jadi angka, bukan quality, bukan kualitas diri manusia. Padahal pendidikan itu dalam konsepsi Islam itu adalah upaya untuk menjadikan manusia itu sampai pada kesempurnaan dirinya sebagai manusia.
Nah, kalau kita bicara pendidikan dalam Islam, itu ada banyak sekali istilah yang digunakan ya. Ada tarbiyah namanya, ada tadris, ada ta'lim, ada tazkiyah ya, ada lagi ta'dib ya. Ini istilah-istilah yang digunakan term-term dalam Al-Qur'an ini yang terkait dengan pendidikan ya. Dan itu suatu saat mungkin kita bisa bicarakan. Itu menunjukkan betapa sistem pendidikan yang diinginkan oleh Islam itu meliputi keseluruhan dimensi diri manusia. Tujuannya apa? Tujuannya mencapaikan manusia ini, mengantarkan manusia ini pada kesempurnaan dirinya sebagai manusia. Itu tujuan utama pendidikan. Pendidikan dalam Islam ya, bukan menjadikan dia sebagai dokter ya, bukan menjadikan dia sebagai insinyur misalnya ya, bukan menjadikan dia sebagai ini dan itu. Kalau ini dan itu kan itu hanyalah profesi ya. Tapi tujuan pendidikan utama itu mengantarkan pada konteks yang seperti itu. Sehingga sistem pendidikannya juga harus berbeda dari yang ada sekarang. Itu bukan cuma sekedar kemudian anak-anak disuruh ngapalin. Oh, kita bangga betul. Kenapa anak kita sudah hafal Al-Quran? Hafal Al-Quran itu kognitif gitu. Itu hanya konteks bahwa kemampuan dia dalam menghafal. Tapi apakah itu diiringi dengan perubahan diri anak itu? Kita tidak pernah mengukur itu. Bangga gitu kan, oh ini sudah hafal, ini ayat ini, ayat ini, ayat ini. Dia hanya sebatas penghafal. Betapa banyak orang yang menghafal itu dalam sejarah peradaban Islam itu justru menjadi orang-orang yang jahat ya. Ibnu Muljam misalnya itu penghafal Al-Quran tapi pembunuh Imam Ali. Kenapa? Karena tidak diiringi dengan peningkatan kualitas diri mereka. Nah, kalau kita lihat pendidikan Ahlul Bait yang ada itu, dia meliputi pendidikan keseluruhan dimensi diri manusia ini agar manusia ini bisa berkembang ya, dirinya menjadi manusia, bukan hanya pada kuantitas tapi pada kualitasnya. Mungkin begitu, Udi ya. Mudah-mudahan kita diskusi bisa. Ya. Saya menangkapnya tadi yang Ustaz jelaskan adalah intinya akan merubah worldview sehingga yang diadop nanti adalah nilai-nilai manusia untuk menjadi manusia yang sesungguhnya, gitu ya? Iya, betul. Iya. Tapi maksud saya, teknisnya itu gimana? Imam itu ada di mana? Kemudian kita kan masih punya pemimpin regional. Bagaimana kita tetap mendukung pemimpin regional? Betul, bagaimana? Jadi berarti kalau kita, itu kan kita harus memilih pemimpin regional kita juga harus benar. Ya, betul. Gitu kan? Ya. Logika. Ya, nanti akan terjadi perubahan mendasar ya, jelas. Ketika teknisnya tentu saja begini, Ibu ya. Kita tentu tidak akan bicara atau tidak mampu membicarakan hal-hal yang sangat teknis ya. Apakah sistem kemudian pemilihannya seperti apa ya. Bagaimana itu kan tentu panjang pembicaraan dalam konteks teknis seperti itu. Tapi ketika seluruh worldview itu sudah berubah atau menjadi satu sistem bersama dari seluruh suku dan bangsa yang ada ini ya, maka seluruh struktur yang ada itu mengalami perubahan tentu saja ya. Bagaimana sistem yang ada, apakah proses pemilihan nanti ataukah bentuknya republik ya, ataukah tetap ada kerajaan-kerajaan kecil misalnya ya, atau kerajaan-kerajaan jadi negara satu kerajaan dan sebagainya. Itu kan tentu kita memerlukan satu diskusi yang cukup panjang karena kita akan tentu menggali lebih jauh ya tentang sistem pemerintahan yang ada di zaman Imam Mahdi. Tapi ada buku menarik Bu ya, diterbitkan oleh Al-Huda ya. Ibu bisa baca ini ya, Pemerintahan Akhir Zaman. Ini terdiri dari ada berapa tulisan di dalam ini, oleh saya melihat ini tulisan-tulisan orang-orang yang sangat intelektual dalam bidang ini ya. Ada 14 tulisan yang terkait dengan Imam Mahdi dan sistem pemerintahan yang berkembang pada era Imam Mahdi itu ya. Menurut saya buku ini sangat menarik ya. Ibu bisa cari di Al-Huda ya, di ICC ya. Sangat menarik menurut saya ya. Saya membaca ini juga banyak hal yang mengagumkan ya dari tulisan-tulisan yang ada, termasuk seperti yang Bu tadi pertanyakan ya tentang sistem pemerintahan negara-negara yang ada, bagaimana sampai pada tingkat yang paling teknis tentang pendidikan yang ada di dalamnya ya, proses pemilihan dan sebagainya, itu juga dibicarakan pada buku ini. Ustaz, ya. Dalam kajian dibilang sebentar lagi. Sebentar laginya tuh di buku itu dijelaskan nggak usah. Kita tidak bisa memastikan itu Bu ya, kalau pada tingkat itu. Imam Mahdi sendiri mengatakan dalam surat terakhir sekali dari Imam Mahdi ya, yang mengatakan barang siapa yang mengatakan waktu kemunculanku maka dustakan dia.
Itu ada surat terakhir dari Imam Mahdi mengatakan itu kepada ini di dalam ada buku tentang apa namanya? Iya, pernah baca saya. Ya nggak boleh justru ya Ustaz ya. Ya, karena tidak ada yang bisa memastikan itu ya. Karena itu bagian dari kajian-kajian dibilang sebentar lagi gitu. Berdasarkan tanda-tanda yang ada, kita hanya bisa berharap. Itu harapan sih sebenarnya. Ustaz ngomong sebentar lagi, nggak lama lagi kan kadang-kadang di dalam kajian dibilang nggak lama lagi gitu. Itu harapan ya, karena tidak bisa memastikan kapannya gitu. Karena Imam Mahdi sendiri mengatakan dalam surat terakhir Imam Mahdi mengatakan kalau ada orang yang berkata tentang kapan kemunculanku, maka dustakan dia. Gitu. Ustaz, satu lagi Ustaz. Ya. Tadi kan Ustaz mengatakan kiamat itu terjadi kalau manusia udah sempurna semua. Berarti kalau udah sempurna itu kiamatnya itu kita pindah alam aja gitu, pindah alam barzah gitu. Iya. Terus berarti kalau udah sempurna semua, manusia akhir zaman itu beruntung dong, nggak ada dosa. Kan padahal nanti bukan tidak ada dosa Bu ya. Maksudnya gimana sih kan udah sempurna? Saya gambarkan begini Bu ya. Kalau kita berkata sekolah itu bagus, pertanyaan saya, apakah di sekolah itu tidak ada anak yang bodoh? Ada tetap. Apakah di sekolah itu tidak ada hal yang buruk berlaku? Ada sih. Tapi keseluruhan secara umum kita mengatakan sekolah itu bagus. Sistemnya bagus, pelaksanaannya sebagian besar pendidikan yang dijalankan juga bagus ya. Itu hal yang alamiah, tidak bisa dihilangkan ya. Apakah di zaman Imam Mahdi itu tidak ada kejahatan? Tidak mungkin, mustahil ya. Tapi bahwa kejahatan di masa itu tidak mendominasi. Kemudian setiap kejahatan itu akan mendapatkan pengadilannya masing-masing, iya gitu kan. Jadi tidak berarti bahwa mustahil gitu kalau kemudian seluruhnya baik semua, itu mustahil gitu kan. Itu bertentangan dengan hal yang alamiah ada gitu. Nanti itu di akhirat, kalau di surga ya sudah terpisah mutlak ya. Yang baik semua, yang jelek semua udah. Jadi Ustaz tadi kalau kiamat manusia udah sempurna semua, kiamat jadi tinggal pindah alam ya Ustaz. Iya betul. Dunia ini sudah tidak mungkin mengantarkan manusia pada kesempurnaan yang lebih lanjut, sehingga manusia itu dia harus pindah pada alam yang lain untuk lebih sempurna. Dan konsep kesempurnaan itu secara general dunia ini sempurna, tapi bagaimanapun kehidupan dunia selalu ada special case. Iya betul. Ya kan? Iya. Makanya semua orang darinya 5, tapi ada special case. Iya betul. Ya. Maksudnya seperti itu sempurnanya ya Ustaz. Iya betul. Baik Ustaz, terima kasih banyak jelasannya. Ya. Oke. Nanti kapan-kapan kita bicarakan nanti tentang era penantian Imam Mahdi dan kewajiban kita sebagai orang yang menantikan Imam Mahdi. Ya Ustaz, ditunggu kajiannya Ustaz. Insyaallah Bu, terima kasih ya. Kita akhiri dengan doa ya. Ya Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma kun li waliyyika al-hujjati min al-Hasan. Salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hazi sa'a fi kulli sa'a. Waliyan wa hafizah wa qaidan wa nasura wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka tau'an. Wa tumatiyahu fiha tawila birahmatika ya rahmar rahimin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bihaqi Muhammad wa ali Muhammad. Mohon agar engkau segera menghadirkan sahibul asri wa zaman ajal farajah syarif. Ya Allah, sampaikan kami pada masa kehadiran Al-Imam Al-Mahdi Ajal Farajah Syarif. Lindungilah kami semua ya Allah. Berkahilah kehidupan kami. Berikan kebaikan yang banyak untuk Bapak Haji Sutaryo dan juga yang sedang melaksanakan umroh Ibu Tuti dan keluarga yang cintainya. Dan kami mohon kepadamu juga ya Allah, pada saat ini ada saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, Bapak Doni Kusumo Wardono bin Donolobo, dari suaminya Ibu Laras. Semoga engkau berikan kesehatan, kesembuhan kembali kepada keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, dan juga saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit dari anggota Jamaah Majelis Ta'lim Az-Zahra, dan berikanlah keberkahan yang banyak untuk Bapak Sutaryo dan keluarga, dan juga sampaikan salam rindu kami, sayang kami, cinta kami untuk ibunda kami Hajain Hendani Sutaryo yang ada di alam barzah pada saat ini, alam kuburnya. Luaskan kuburnya, pertemukan dengan hamba-hamba yang kau cintai, pertemukan dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.